Kenapa ada mempertuhankan patung atau menyembah patung? Karena yang ditunjuk di tempat itu adalah kekuatan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu adanya pada patung, pada jasad. Jadi hawa nafsu itulah yang diwasakan dalam Al-Quran. Dia berada pada suatu tempat yang kita tidak melihatnya, tetapi dia melihat kita. Nah, itulah kekuatannya dia, ya, karena tidak bisa dilawan, tidak bisa kelihatan, tetapi dia mengawasi terus kita. Kapan ada, di mana mata kita mengarah, di situ ada dia. Di mana telinga mendengar, di situ ada dia. Di mana kita merasakan apa-apa, di situ ada dia. Itu bahasanya bahwa dia melihat kamu pada suatu tempat yang kamu tidak melihatnya. Ternyata tanpa sepengetahuan Ibrahim, istrinya menyuruh orang menyembah berhala. Tanpa sepengetahuan Ibrahim, istrinya menyuruh orang menyembah berhala. Itu awalnya ya, awalnya kalau kita masih dalam keadaan zalim dan bodoh, keadaannya seperti itu. Ya, kita tidak tahu apa yang kita sembah, belum diperkenalkan apa-apa ya. Kesadaran kita masih tingkatan kanak-kanak. Jadi diajarkan tentang nama-nama segala sesuatu itu sudah mau memasuki fase akil balik. Jadi kejadiannya pada diri kita ya. Lalu Ibrahim menghancurkan patung. Nah, itulah ya Nabi pembawa berita bagaimana caranya supaya ya kekuatan hawa nafsu itu bisa diredam. Nah, itu namanya Ibrahim menghancurkan patung. Tapi ada teknik yang diajarkan ya. Ada teknik yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim bagaimana cara menghancurkan patung. Jadi kita lihat ada ya simbolis semua simbolisnya itu intinya itu petunjuk dari Allah ya, baik yang Al-Quran maupun hadis Nabi. Itu teknik yang diajarkan pada diri kita ya, petunjuk setelah kita mengenali diri, setelah kita memahami apa yang terjadi pada diri kita, lalu kita kemudian berusaha mencari penyelesaian terhadap masalah, maka diajarkanlah petunjuknya ya. Jadi ada yang bercerita tentang keadaan diri, ada yang bercerita tentang bagaimana menyelesaikan masalah pada diri ya gitu. Ini Bunda Husni Nur, ini pertanyaan yang tadi malam tidak sempat kita jawab. Di Allah pencipta langit dan bumi dan menjadikan malaikat sebagai utusannya yang memiliki 2 sayap, 3 sayap dan 4 sayap. Ingat ya, dari kalau 2 sayap itu bagian wilayah Jibril, wilayah atas, wilayah ruh. Nah, itu ibu yang pertama ya. Atau kalau bahasa apa aja ini, bahasa istri, dia istri ketiga ya. Jadi bedakan posisinya ya. Malaikat yang utusan yang memiliki ya, sayap-sayap ini adalah kekuatan-kekuatan yang diberikan kepada aku untuk bisa mengabdi di muka bumi. Jadi pada wilayah ruh disebutkan 2 sayap. Pada wilayah jiwa disebutkan 3 sayap. Pada wilayah jasad disebutkan 4 sayap. Nah, itu jadi ibu pertama 2 sayap, ibu kedua 3 sayap, ibu ketiga 4 sayap. Ya. Jadi kekuatannya yang diberikan kepada aku untuk mengabdi kepada Tuhan sebagai hamba, diberikan power kekuatan sayap-sayap ya. Jadi apa peranan sayap ini? Apa peranan sayap yang 2 ini? Mereka itu tanda kutip mereka melakukan pembicaraan
ya, mereka melakukan pembicaraan. Makanya kita akan menemukan perkataan, kamu tidak akan menemukan dua orang yang berbicara kecuali aku yang ketiga. Kamu tidak akan menemukan tiga orang yang berbicara kecuali aku yang keempat. Kamu tidak menemukan empat orang yang berbicara kecuali aku yang kelima. Demikian itu seterusnya, itu bahasanya ya. Artinya bahwa ya, seluruh yang sayap-sayap tadi adalah fasilitas bagi kita untuk mengabdi, kemampuan-kemampuan, kelebihan dan sebagainya. Nah, lalu kemudian dalam perjalanannya kembali kepada Tuhan dari wilayah jasad yang 4 sayap tadi, kita masuk kepada wilayah jiwa tinggal 3 sayap, masuk ke wilayah ruh tinggal 2 sayap, masuk ke wilayah rahasia. Ini yang 2 sayap ini harus hilang. Ya, dibahasakan dalam perkataannya Jibril ketika diajak oleh Rasulullah untuk naik ke wilayah atas, Jibril katakan, aku tidak sanggup naik ke atas karena semarak keagungan ilahi akan membakar kedua sayapku. Artinya untuk naik ke atas tidak boleh pakai sayap, ya. Tidak boleh pakai sesuatu, tidak boleh pakai power, tidak boleh pakai kekuatan, ya. Jadi naik ke sana itu dihisap, di apa ya? Seperti dihisap. Seperti dihisap oleh Allah. Ya, jadi lepaskan semua daya, tidak ada daya, tidak ada, ya, betul-betul aslinya la haula wala quwata illa billah. Ya. Gitu ya. Jadi nanti akan diajarkan tahapan-tahapannya untuk itu, untuk ke sana. Ya, tahapan-tahapannya. Makanya dibahasakan, ya itu tadi seperti saya bilang Pak Kelvin tadi. Ya, harus cari jodoh cepat. Cari jodoh cepat karena ya, menikah itu adalah sunnahku kata Nabi. Ya. Barang siapa yang tidak nikah, maka bukanlah dia dari golonganku. Jadi menikah yang dimaksud itu adalah ya, perjalanan memenuhi perjalanan menempuh dimensi-dimensi dari diri kita tadi yang disebut dengan nikah. Jadi biar kita menikah, kalau saya laki-laki biar menikah sampai 4-5 istri atau 40 istri, kalau tidak melakukan seperti ini tetap dikatakan saya belum nikah, ya. Saya tidak nikah dan bukan golongan Nabi. Ya. Demikian pula bagi saudara-saudara yang atau kawan-kawan kita yang kelihatannya jomblo, ya tidak menikah, tidak punya jodoh. Yang penting ya jangan karena memang ada niat tidak mau menikah itu tidak boleh, ya. Tapi kalau ada niat menikah tapi tidak ada yang datang mampir-mampir atau bagi laki-laki biasa malas mencari karena dia pikir kemampuannya tidak sanggup, ya akhirnya dia tinggal di rumah, ya. Jadi nikah yang disebutkan di situ adalah ya meskipun dalam keadaan jomblo saya katakan tadi, ketika dia berpindah dari jasadnya kemudian menikah masuk ke wilayah jiwa, itu pernikahan itu ya. Pernikahan kedua itu nikahi wanita-wanita yang baik. Wanita matobalakum minan nisa, matobalakum minan nisa. Kata toba toib harus baik, harus wanita-wanita yang baik. Artinya untuk mendapatkan wanita yang baik didapatkan dari ya, perilaku-perilaku kita yang baik, dari menyatakan nama-nama baiknya Tuhan. Bertemulah dengan wanita-wanita yang baik. Awalnya 2, ya. Lalu kemudian setelah capai yang 2, ya hilangkan keakuan supaya ruangnya menjadi kosong, ya. Bahasanya itu Maryam tidak disentuh oleh laki-laki, ya. Sehingga itulah yang menjadikan terjadinya pergerakan Maryam dari Baitul Maqdis, dari wilayah jiwa ke sebelah timur menuju wilayah ruh, lalu membuat hijab bagi manusia di wilayah leher, ya, dengan teknik menelan, itu membuat hijab, terhijab bagi manusia, terbuka hijab bagi ruh. Nah, itulah
Terjadilah pernikahan yang ketiga. Lalu kemudian setelah terjadi pernikahan yang ketiga, ya, kita harus meninggalkan istri yang ketiga ini. Harus tinggalkan lagi dimensi ruh, harus bergerak naik ke atas. Ya, Jibril diajak naik ke atas, tidak mampu, yang sanggup itu hanya Muhammad. Maka bertemulah Muhammad itu dengan nafsun wahidah. Maka terjadilah pembicaraan, ya. Kata nafsun wahidah, wahai Muhammad, mintalah apapun yang akan kamu minta, pasti aku kabulkan. Muhammad katakan, bagaimana ya Tuhan? Ya, bagaimana ya Tuhan? Dulu nabi-nabi terdahulu engkau telah berikan semua yang mereka minta, ya. Nabi Musa engkau berikan dan beberapa mujizat yang luar biasa. Nabi Isa engkau berikan dengan mujizat yang luar biasa. Semuanya telah engkau berikan kepada nabi-nabi sebelumku. Bagaimana dengan aku? Ya, Nabi tidak meminta. Dia hanya bertanya, bagaimana saya ini, kalau bahasa Makassarnya ini, bagaimana saya kodong? Karena ya seluruh nabi-nabi engkau sudah berikan apa yang mereka minta. Jadi saya ini kodong. Nah, itu. Jadi bagaimana saya? Maka jawab oleh nafsun wahidah, ya, ku angkat engkau jadi kekasihku. Nah, itu istri keempat itu. Ku angkat engkau menjadi kekasihku. Ingat, Muhammad itu adalah laki-laki sempurna. Ya, tidak pernah dia menjadi wanita. Dia laki-laki sejati. Nah, maka ketika nafsun wahidah katakan ku angkat engkau menjadi kekasihku, maka pasangannya ya tidak boleh juga laki-laki. Ya. Makanya digambarkan dalam perjalanannya Isra Mi'raj dengan buraknya Nabi itu, yang pertama dimunculkan adalah kuda. Kuda itu perjalanannya jiwa, sang jiwa, wilayahnya Sulaiman, dengan diberikan kepadanya kuda-kuda pilihan itu pada Sulaiman, wilayahnya jiwa yang sealam dengan jin. Lalu kemudian kuda ini bersayap, ya, dua sayap, itu wilayahnya Jibril, wilayahnya ruh, wilayahnya burung. Jadi burung itu, ya, kiasan-kiasan burung itu wilayahnya ruh. Ya. Lalu kemudian ya, kepalanya adalah seorang wanita cantik. Ya, sempat ada gambar seperti ini, orang bergambar ini, orang yang menggambar ini orang berilmu. Tetapi belakangan itu dihilangkan karena dianggap apa ya? Dianggap apa? Nanti belakangan baru saya mengerti, pantas itu digambar seperti itu buraknya Nabi, ya. Power kekuatannya untuk bisa sampai ke sana. Ternyata ini semua, ya. Dia naik kuda, kudanya terbang, kepalanya wanita. Wah, luar biasa, ya. Ku angkat engkau menjadi kekasihku. Ya, makanya pada istri keempat itulah baru ketahuan bahwa dari istri pertama, istri kedua, istri ketiga sampai masuk kepada istri keempat, ternyata dia semua, ya, dia semua. Ternyata itu juga. Ya. Dari istri pertama masuk ke istri kedua, itu juga, dia juga. Istri kedua masuk ke istri ketiga, dia juga. Istri ketiga masuk ke istri keempat, dia juga. Dia semua satu diri. Tidak pernah berubah. Nah, itulah untuk mengenalinya. Maka lihatlah istri pertamamu sekarang. Makanya dijadikanlah kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk apa? Lita'arafu, supaya kamu mengenal. Nah, kalau kamu sudah mengenal, ma'rifat namanya. Orang yang sudah mengenal orang ma'rifat. Lita'arafu, kita berangkat dari istri pertama, masuk ke istri kedua, ke istri ketiga, ke istri keempat. Tempat kita mengatakan alastu birabbikum qalu bala syahidna, engkau adalah Rabbku dan saya menjadi saksi. Ya, siapa yang kamu saksikan? Istri pertama sama dengan istri kedua, istri ketiga, istri keempat, sama semua. Makanya ketika kita berjalan secara rohani, ya, berspiritual, perjalanan kerohanian, kita
lepas dari dimensi jasad masuk kepada dimensi jiwa, maka ingat, istri pertama sama dengan istri kedua. Ya, jangan ada yang lain. Ya, dijamin tidak ada kesamaannya. Tidak ada, setan pun tidak akan mampu menyerupainya. Karena itulah wajah satu-satunya. Silakan keliling di seluruh dunia, di muka bumi ini, baik yang telah lahir maupun yang sudah mati, foto-fotonya lihat. Ada tidak yang mirip istrimu sekarang? Istri pertamamu yang sekarang. Ya. Jadi itu jadikan standar. Ya, di luar daripada ini pasti dajjal, meskipun dia datang dengan penampilannya yang luar biasa, yang orang kadang-kadang tertipu. Kadang-kadang dia datang dengan bersorban, dengan pakaian yang putih, dengan wangi-wangian yang sangat harum. Dia katakan, akulah Nabi Muhammad. Wah, tidak ada Nabi Muhammad begitu. Tidak ada Nabi Muhammad begitu modelnya. Kita pikir itu setan itu bodoh ya. Setan itu sangat pintar. Setan itu sangat pintar. Ya, seandainya dia datang dalam keadaan bertanduk, dalam keadaan mata merah, dalam keadaan giginya bertaring, telinganya runcing, pasti langsung kita tahu, kamu itu setan. Pasti ketahuan. Nah, setan itu datang tidak bodoh-bodoh. Dia melihat kepada siapa kita selama hidup di dunia ini, yang kita jadikan panutan. Siapa yang kita jadikan panutan yang selama ini, ini kayaknya guru asliku ini yang akan mengajarku nanti. Saya akan belajar terus sama dia ini. Wah, tunggu. Tunggu, dia akan hadirkan. Mohon maaf, kadang-kadang kita didatangi oleh Syekh Yusuf, kadang-kadang kita didatangi oleh Pangeran Diponegoro, kadang-kadang didatangi oleh Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan. Kenapa? Karena dari awal kita katakan ini sang penolong itu. Kalau ya? Harum Palaka yang datangin seperti saya itu. Harum Palaka. Gitu ya kawan-kawan. Jadi tekniknya seperti itu ya. Kita diajarkan berspiritual itu ada rambu-rambu yang tidak boleh kita langgar ya. Ada rambu-rambu yang diajarkan. Iya. Jadi bahkan di dalam Al-Quran dipertegas, kalaupun itu istri kedua yang akan kita temui itu adalah sudah benar ya, wajahnya kita sudah kenal ya, mesti diperhatikan lagi. Jangan sampai ada cacatnya, jangan sampai telinganya berlubang, jangan sampai bibirnya sumbing, jangan sampai matanya buta satu. Itu masih cacat, tidak boleh juga. Ya, perhatikanlah penciptaan langit. Adakah kamu temukan sesuatu yang cacat? Perhatikan sekali lagi dan sekali lagi. Diperintah betul kita untuk memperhatikan baik-baik. Di situ dibutuhkan kekuatannya Imam Mahdi. Ya, kerinduan kita, kedekatan kita selama ini dengan Al-Quran ini yang akan menolong kita. Dibahasakan bahwa Al-Quran itu akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat. Jadi ketidaktahuan kita sekarang, kebodoh-bodohan kita tetap saja dekati Al-Quran, terus gali apa maksudnya ini, apa maksudnya. Saat ini mungkin kita tidak tahu, tapi kalau detik-detik sakaratul maut, hendak berlepas jiwa dengan jasad, kenapa kita tiba-tiba tahu semua? Karena sudah lepas dari kezaliman dan kebodohan yang membuat kita tidak tahu ini karena kita masuk dalam jasad. Itulah keuntungannya kita dekati Al-Quran, kita baca. Tapi ingat ya, membaca Al-Quran itu baca untuk diketahui apa maksudnya. Bukan sekedar diperbaiki bunyi hurufnya. Kalau bunyi hurufnya itu orang-orang Arab punya tugas itu. Karena ya kalau kita sebut kalbu itu adalah hati, ya didengar sama orang Arab diketawai. Ya. Di dalam diri kita ini ada kalbu. Orang Arab itu ketawa, masa dalam dirinya ada anjing? Tapi kita menyebutnya kalbu adalah hati, dan itu yang didengar oleh Tuhan itu adalah pemahaman kita, bukan pemahamannya orang Arab. Orang Arab silakan protes kalau dia katakan itu adalah anjing. Ya, saya tidak katakan anjing, yang saya sebut itu hati, kalbu. Gitu ya kawan-kawan. Jadi
ya pemahaman, ya pahami apa yang kita baca, upayakan apa yang kita baca. Kita akan bertemu dengan hal-hal yang kita tidak paham. Alif lam mim tidak bisa dipahami, bagaimana ini alif lam mim, apa ini, selalu begitu. Tetapi pertanyaan begini, pertanyaan seperti ini, ya ingin sekali tahu apa maksudnya, ada apa dengan ini. Nah, itu di atas itu yang melihat kita, yang itu dia carikan jalan bagaimana caranya dia bisa tahu ini apa yang saya katakan ini. Dia buka-bukakan pintu pengetahuan itu, ya. Makanya di dalam hadis, barang siapa yang mendorong dirinya untuk mendekati majelis ilmu, nah itu bahasanya. Barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada majelis ilmu, maka Allah akan membukakan rahmat baginya. Ya. Jadi mendekati majelis ilmu bukan pergi cari-cari pengajian untuk itu, bukan. Ya. Majelis ilmu itu tempatnya itu di Al-Quran. Ya. Coba dekati Al-Quran. Coba berusaha pahami Al-Quran. Yakinlah kawan-kawan, tidak mungkin Tuhan itu memberikan petunjuk kepada kita sesuatu hal yang kita tidak mengetahui apa maksud dari petunjuk itu. Ya, yang penting itu dulu, kita dekati dulu Al-Quran. Mungkin kita bertanya, kenapa Al-Quran itu turunnya dalam bahasa perumpamaan, bahasa kiasan, tidak langsung. Tidak boleh langsung, karena kalau langsung hancurlah ini bumi, hancurlah ini apa-apa, ya. Tidak langsung cahaya kebenaran, dibalik dulu itu cahaya, karena itu hukum Allah, sunatullahnya. Untuk bisa cahaya itu masuk kepada tempat materi, tempat kegelapan pada diri kita sekarang, cahaya yang tadinya cahaya kebenaran itu harus melewati air, melewati dimensi air atau melewati dimensi kaca bagi Sulaiman, kemudian cahayanya dibolak-balik, ya. Sama dengan mesin fotokopi. Mesin fotokopi itu prosesnya begitu, dia balik cahayanya sehingga yang dari atas itu menjadi terprint di kertas yang kosong dari gambar di atas tadi. Itu rumus mesin fotokopi itu begitu. Begitu juga barangkali kalau kamera-kamera yang dipakai untuk ini, untuk ambil gambar, harus dibalik itu posisinya, posisi cahayanya, baru bisa diterima oleh ya, benda materi. Jadi cahaya yang antar, cahaya kemudian dibalik cahayanya disampaikan lagi ke kertas kosong, akhirnya ya bergambar, itu fotokopi. Jadi tidak langsung cahaya kebenaran, tidak langsung cahaya dari ruh. Ruh itu harus diserupakan dulu. Ruh diserupakan dulu. Lalu kemudian yang diserupakan itulah yang bisa tertulis dalam kitab. Ya, demikianlah ruhnya Allah berupa Isa. Isa itu tidak langsung disalib, diserupakan dulu. Ya. Seandainya tidak diserupakan, tidak bisa disalib itu Isa. Siapa mau salib ruh? Siapa mau salib ruh? Isa adalah ruh, diserupakan cahayanya. Nah, penyerupaan cahaya ruh ini namanya jiwa, karena jiwa itulah yang lekat dengan jasad kita, jiwa dan raga. Sehingga jiwa bisa melekat dengan raga. Gitu. Oke, saya ulangi tadi, apa makna tersembunyi dari pernyataan bahwa ruh itu menjadi urusanku? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Kulir ruh min amrina. Katakanlah ruh itu adalah urusanku. Wa ma utitum minal ilmi ila qalilan. Aku tidak memberikan kamu pengetahuannya kecuali sedikit. Ada pengetahuannya sedikit. Sebesar apa itu yang sedikit? Jadi satu Al-Quran ini versi Allah, ini sedikit, ya. Wa kadzalika wahayna ilaika ruhan. Demikian aku wahyukan kepadamu ruh. Inilah yang diwahyukan oleh Allah, ruh Al-Quran seluruhnya. Inilah yang dinilai oleh Allah sedikit, satu Al-Quran. Lalu kemudian kita akan berusaha memahami Al-Quran ini, yang saya katakan tadi tidak langsung sebagai bahasa langsung, bukan bahasa langsung, melainkan ya dibalik dulu cahayanya, diperumpamakan dulu, baru masuklah sebagai tanda-tanda.
untuk memahami takwil makna dari tanda-tanda itu, ya wa ma ya'lamu tawilahu illallah. Tidak ada yang bisa mengetahui takwilnya kecuali Allah. Ya. Makanya tidak bisa disampaikan seperti ini, ya. Yang seperti ini hanya saling berbagi. Berbagi itu pun tidak boleh langsung dimaknai bahwa itu yang benar, tidak, sampai Anda sendiri mendekati ruh ini. Sampai Anda sendiri mendekati ini Al-Qur'an. Dekati Al-Qur'an, gali sendiri. Anda berurusan dengan Tuhan, bukan berurusan dengan orang-orang, bukan berurusan dengan saya. Di sini hanya berbagi, yang Allah berikan itu sedikit. Oke ya. Jadi rajin-rajin dekati Al-Qur'an, rajin-rajin dekati ruh, berurusanlah dengan Tuhan, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi dia arahkan kita supaya untuk mendekati ruh itu begitu caranya. Baca dulu tentang penciptaan. Ya. Khalaqal insana min 'alaq. Dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Sebetulnya di cerita penciptaan adalah penciptanya manusia. Ya. Iqra wa rabbukal akram, dan bacalah Tuhanmu lah yang maha mulia. Ya. Alladzi 'allama bil qalam. Dia mengajarkan dengan perantaraan qalam. Alamal insana. Ada yang guntur ya. Ciri-ciri mau hujan lagi. Alamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Berarti Allah mengajar, itu yakin itu kawan-kawan, Allah itu mengajar tidak berhenti. Ketika ada sesuatu hal yang kita tidak ketahui, Allah nanti ajar. Nanti Allah ajarkan. Ya, demikian pula Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, yang menciptakan insan, manusia. Allamahul bayan, yang mengajarkan penjelasan tentang Al-Quran. Jadi Allah tidak berhenti mengajar. Makanya untuk mendapatkan kebenaran sejati dari pengetahuan ini, maka hendaklah berurusan dengan Allah. Karena urusan ruh itu urusannya Allah. Ya. Di dalam diri kita ada ruh, dalam Al-Quran ada ruh. Nanti ini bertemu, ya. Biarkanlah itu urusannya diserahkan kepada mereka semua. Kita tinggal menikmatinya saja. Oke ya. Saya ulangi, cara Allah mengajarkan kita, ya, ada melalui bisikan takwa yang sifatnya batiniah pada diri kita. Dia menyampaikan kok tiba-tiba kita punya ilham bahwa begini maksudnya, itu ya dicatat dulu, tidak langsung disimpulkan, karena yang Allah sampaikan itu adalah ya sebagian dari tanda-tanda itu, min ayatina, sebagian, ya. Begitu dapat lagi, catat lagi, jangan buat kesimpulan. Karena ya tidak langsung menyeluruh, pelan-pelan ya, pelan-pelan sesuai dengan pergerakannya tadi, apa yang kita lakukan, baca kitabnya, dirikan sholat, tunaikan zakat, itu akan berjalan seiring ya, kita dapatkan pengetahuannya itu pelan-pelan. Jangan buat kesimpulan. Ya, itu kalau dari batiniannya kita dapatkan ilham. Dari sisi kemanusiaan, kenapa kita diperintahkan untuk selalu ruku ya? Dari berdiri pertama zalim dan bodoh, lalu kemudian ada ruku itu berhubungan dengan manusia, bersosial. Kita biasa mendapatkan pengetahuan dari orang-orang, itu pengetahuan dari Allah itu. Begitu cara Allah mengajari kita dan mempertemukan dengan orang-orang yang sudah pernah diberikan tentang itu, ya, dipertemukan supaya saling berbagi kayak begini. Tapi jangan juga buat kesimpulan seperti tadi. Bisikan takwa saja dari dalam diri kita, tidak boleh kita langsung buat kesimpulan. Apalagi penyampaian dari orang, ya, penyampaian dari saya tidak boleh dibuat kesimpulan. Dicatat saja, ya, catat saja. Nanti akan menyeluruh total, ya. Kalau sudah menyeluruh, ini juga sudah baca kitab kita sudah menjadi bahan apa ya? Ya, kita rindu kalau tidak pernah baca kitab dalam 1-2 jam begitu ya. Kita merasa rindu, ingin sekali buka. Itu sudah rindu, itu namanya ya. Rindu sekali baca kitab. Setiap baca Al-Qur'an baca dirinya, baca Al-Qur'an baca dirinya. Kemudian tugas keseharian kita, tugas kita melaksanakan tugas khalifah ya, keseharian pekerjaan kita, aktivitas keseharian memberi manfaat bagi orang, harus aktif ya. Harus aktif. Meskipun
meskipun itu sebagai petugas kebersihan misalnya, ya tetap jalankan tugas sebagai petugas kebersihan, sebagai tukang semir sepatu, sebagai penjual koran, ya. Lakukan itu semua aktivitasnya memberi manfaat pada orang, ya. Lalu jangan tolak ketika orang lain juga memberi manfaat juga kepada kita. Karena apa? Karena saling. Wilayah kita itu wilayah saling, ya. Jangan mentang-mentang ingin bersedekah, ingin memberi manfaat kepada orang sehingga ya katakanlah saya ini sebagai tukang kayu ya atau tukang batu, saya bangunkan rumahnya orang tanpa perlu saya digaji. Karena saya ikhlas ini, saya ikhlas lillahi ta'ala. Tidak begitu. Bukan begitu. Proses kerjanya, mekanisme kerja saling berbagi itu tidak seperti itu. Kalau seperti itu nanti suatu saat akan terhenti, ya. Ekonomi itu akan macet. Ya. Kenapa ada yang buntu, ya? Buntu ketika kita sudah bekerja tidak mengharapkan upah dari orang lain, misalnya kita tidak menerima upah, suatu ketika kita pulang di rumah, anak istri kelaparan, ya dibahasakan nih, kenapa kelaparan? Ya tunggulah rezeki dari Allah. Salah, yang tadi itu rezeki dari Allah, kita tolak, ya. Anda diberikan upah itu, yang memberi upah itu dia menjalankan tugas khalifahnya juga. Ya. Gitu. Oke. Ini di sini sudah mau hujan. Bunda Oise ini saya mau terangkan tadi. Ustaz, apakah Allah memberikan nama kepada ruh kita selain nama pemberian sewaktu kita lahir ke dunia yang diberikan oleh kedua orang tua kita? Ingat, nama ruh cukup nama yang diberikan oleh Allah itu dari atas yang beralas tuh dikasih nama Muhammad. Itu dari versi bahasa Arab. Kita mengenali maksudnya. Apa itu Muhammad? Apa itu Muhammad? Dia sang orang terpuji. Artinya yang bisa melakukan ini adalah pelaku-pelaku sifat kebaikan. Jadi bukan dikasih nama itu, dikasih nama sembarang, tidak. Karena dia melakukan sifat kebaikan, ya, sehingga disebut sebagai Muhammad, orang yang terpuji. Begitu maksudnya. Jadi tidak ada lagi nama lain, nama-nama ini, karena ya berikanlah nama anak angkatmu itu dalam bahasa, ya, dalam bahasa hadis, berilah nama anak angkatmu itu dengan nama bapaknya, jangan namamu, ya. Siapa nama bapaknya? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'minun. Caranya pakaikan Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Qudus. Apakah dikasih nama seperti itu? Tidak. Maksudnya adalah jadilah hamba yang penyayang, jadilah hamba yang memberi, jadilah hamba yang mengatur, jadilah hamba yang memperbaiki, jadilah hamba yang baik-baik. Pasti nama bapakmu itu yang akan diambil binnya, ya. Abdullah, hamba Allah. Abdul Malik, hamba yang mengatur. Gitu. Jadi nama itu bukan tempelan-tempelan semata, tidak. Dikasih nama karena ada yang dia bawa, ya. Dengan dasar pemberian nama Muhammad yang terpuji karena dia membawa sifat-sifat terpuji untuk dinyatakan di muka bumi. Jadi yang sampai kepada Tuhan itu hanya Muhammad, artinya orang-orang yang terpuji, orang-orang yang menyatakan asma-asma baiknya Allah di muka bumi, lalu kemudian tidak mengakui sama sekali bahwa itu adalah namanya atau perbuatannya. Gitu ya, AGSR. Datang dengan kesadaran aku jasad tak bisa apa-apa. Mendekati Al-Quran, baca kitab, dirikan sholat, zakat, dan ujiannya berat, berperang dan dengan diri. Ya, itu memang ada dimensinya, ya. Kita dituntut dulu untuk melakukan itu. Wilayah kita adalah wilayah Nabi Musa, wilayah berperang. Lakukan dulu sesuai kesanggupan, ya. Bukan sesuai kesanggupan. Ada aturan-aturan dari Allah untuk supaya cepat hijrah. Caranya cepat hijrah, ya bahasa Nabi Daud, jangan meminum air tawar terlalu banyak. Apa itu air tawar terlalu banyak? Pengetahuan dunia.
pengetahuan dari si fulan yang kita saat ini kita sebut sebagai ulama-ulama besar. Tidak perlu, tidak ada ulama besar di hadapannya Al-Qur'an, ya. Tidak ada yang bisa tandingi itu ilmunya Al-Qur'an. Ya, lakukan tekniknya Maryam. Maryam itu yang ada di mihrabnya Zakaria, dia hanya makan buah-buahan yang dari surga. Apa itu maksudnya buah-buahan dari surga? Makanannya itu hanya Al-Quran. Jadi kalau persoalan kebatinan, persoalan kerohanian, perjalanan kerohanian kita, cukup itu belajar Al-Quran. Berbeda dengan tugas kekhalifahan untuk meningkatkan peran kita, lebih berperan kepada manusia, kepada orang lain, karena sesuai kata Nabi, yang terbaik di antara kamu adalah yang paling bermanfaat. Maka kita cari pengetahuan agar lebih bermanfaat. Ya, bagaimana caranya beternak, bagaimana caranya mengurus peternakan, naik kelasnya. Bagaimana caranya membuat peternakan, naik kelasnya. Bagaimana menjadi pemimpin dari pembuat peternakan, naik lagi kelasnya. Itu dicari, naik terus kelas, naik kelas. Ya, itu yang kita pelajari dari buku-buku yang ya saling berhubungan, saling ruku, kata ruku, berhubungan dengan sesama manusia. Tapi kalau persoalan tentang kembalinya kita ke Tuhan, tentang diri kita, cukup Al-Quran saja. Cukup Al-Quran, ya. Pengetahuan terbaik dari orang itu ketika mengarahkan kita untuk kembali kepada Al-Quran. Tapi kalau semakin menjauhkan kita dari Al-Quran, seakan-akan Al-Quran ini kita simpan lalu kita baca bukunya orang, wow ini bukunya si fulan, wow, kata wow, itu hati-hati. Hati-hati itu, kenapa dia lebih enak makanannya dibandingkan hidangan dari langit, ya. Kenapa hidangan dari langit itu memang sedikit, ya, hidangan dari langit itu sedikit, tapi dia bisa memberi makan ribuan orang, ya, ribuan orang. Itu kurang-kurangi makanan itu, minum air tawar, ya, minum air tawar. Masuklah kepada pertemuan dua air, lewati air tawar, ya, hanya sekedar satu kali menelan. Satu kali menelan itu hanya untuk batu loncatan. Kayak sekarang ini air tawar hanya untuk batu loncatan, supaya kita masuk kepada wilayah air laut. Makanya kajian Mimha itu kajian dasar, karena sekedar batu loncatan, kajian dasar diantar kita untuk masuk kepada wilayah laut. Semakin kita belajar, semakin kita minum, semakin haus, ya. Akhirnya haus terus, tambah minum terus, akhirnya tenggelam, ya. Tenggelam di dasar laut, tidak muncul ke permukaan sebagai seorang yang berilmu, sebagai seorang ulama, tidak. Apalagi menjadi bintang, tidak. Tenggelam. Yang ada itu hanya Allah dengan Rasulnya. Allah dengan Rasulnya, Allah dengan Rasulnya. Oke, ya. Oke, Bunda Oise, saya mau jelaskan tentang bagaimana peristiwa yang Bunda alami itu bisa terjadi, ya. Oke. Es telurnya anda diminum dulu, Ustaz. Sebentar ini, ya, pertanyaan yang lain sebentar, karena Bunda Oise dari tadi pertanyaannya saya tunggu-tunggu kehadirannya belum datang, ya. Sudah ada Bunda Oise? Tolong di chatting lagi Bunda Oise, ya. Sudah ada. Belum. Ya, Saya pertanyaan tunggu. saya sudah dijawab kah? Sudah ada dia. Oke. Kita ingat tadi malam, ya. Tadi malam itu pembahasan tentang peristiwa gaib dan peristiwa nyata. Peristiwa gaib, peristiwa nyata, apa tadi malam dibahas, ya? Tentang ini, ya. Lahiriah, ya. Ada batiniah. Batiniah. Ya. Ada lahiriah. Ini tadi malam, ya. Bukan yang tadi malam, bukan yang pengajian hari ini, yang pengajian kemarin malam. Kemarin saya jawab juga. Masih ada waktu 20 menit, insya Allah kita selesaikan 20 menit, ya. Nah, batiniah diperankan oleh Isa, lahiriah diperankan oleh Adam, ya. Indah masalah Isa, indallah kamasali Adam, ya, itu kan dalam peristiwa penciptaannya sperma menuju ovum, ya, sampai dia sempurna kejadiannya sempurna membentuk jasad,
Ini jelas gambarnya, Pak Andi? Jelas, Jelas? jelas sekali. Sampai dia membentuk jasad secara biologis dia bergerak, ya. Dia ini bergerak, ya, tidak menunggu tiupan ruh. Oke ya. Tidak menunggu tiupan ruh. Nah, sedangkan penciptaan batinia sampai disempurnakan penciptaan langit, ya, jiwa, penciptaan batinia. Ya. Jadi sebelum jiwa ini menyatu pada jasad ini hidup. Secara biologis jasad ini hidup. Jasad ini bergerak. Oke? Sampai dia disatukan. Jadi ketika disatukan ada lahiria, ada batinia. Ada batinia, ada lahiria. Oke? Nah, ketika dia bersatu ini diperintahkan kepada kita wala talbisul haqqa bil batil. Jangan mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Yang hak adalah batinia, yang batil adalah jasad. Kalau dikatakan janganlah kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil, berarti ini disuruh pisah. Dipisahkan. Ya. Nah, pemisahannya ini, nah itu yang Bunda alami, yang pernah alami itu sampai sholatnya kok jalan sendiri dengan bacaannya sendiri, ya. Yang saya syukuri di situ karena ya Bunda itu menyadarinya. Harus disadari. Karena kalau disadari berarti ini terpisah. Ini kesadaran, ini dia membawa kesadaran. Ya. Sementara ini bergerak. Ya. Dia bergerak mengabdi, mendirikan sholat. Kita tidak memerintahkannya tetapi dia bergerak. Ya, latihan begini disebut dengan, kalau di dalam kajian Mimha disebut dengan latihan hayat. Latihan hayat, memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Jadi bagaimana caranya supaya ya jasad ini kita tahu dia bisa bergerak tanpa kontrol, tanpa perintah dari kesadaran. Tetapi kesadaran tetap ada di dalam, tidak terpisah, dan dia menyadari perbuatannya. Dia menyadari perbuatannya. Nah, nanti sudah terjadi seperti ini, baru terjadi penghancuran patung. Langkah kedua itu penghancuran patung. Ya, meniadakan ini, meniadakan kekuatan hawa nafsu pada jasad, itu penghancuran patung. Dengan catatan apa? Ya, berkumpul seperti ini, berkumpul di sini, itu kesadaran-kesadaran. Ya, tidak ada yang mengontrol tangan, tidak ada yang mengontrol kaki, ya. Semua bergerak sendiri. Nah, berarti sudah terjadi permisahan, sudah umatnya Nabi Ibrahim itu sudah meninggalkan patung bahasanya. Barulah terjadi penghancuran patung. Nah, kemudian setelah itu latihan kedua, ya. Wataktumul haq, jangan kamu menyembunyikan itu kebenaran. Jangan kamu menyembunyikan kebenaran. Latihannya ya seperti yang suara yang keluar tadi. Suara yang keluar, ya, suara yang keluar. Jadi ketika terjadi penghancuran patung, ini diam, ya. Ini diam, jasad ini diam. Disebut dengan metode tafakur. Nah, ketika diam inilah muncul itu suara-suara. Ya. Muncul suara-suara. Setiap suara yang muncul kita nyatakan melalui ucapan. Ucapkan, coba ucapkan, ya. Dalam kondisi diam, ya, tutup mata, lalu kemudian ya muncullah itu, ketika kita terkonsentrasi pada kesadaran, itu biasanya tidak ada kata-kata yang keluar, ya. Coba lepas sedikit, jangan di kesadaran sedikit. Ya, fokus saja apa yang akan diucapkan oleh kesadaran itu. Nah, mulailah dia memunculkan katakanlah rumah, langsung katakan rumah. Ada lagi muncul anak-anak, anakku, istriku. Oh, dia berjalan. Oh, dia memasak. Katakan begitu. Makanya latihannya harus sendiri, karena kalau tidak sendiri orang memperhatikan kita seperti orang gila. Padahal kita sedang latihan. Latihan untuk mengeluarkan itu apa yang ada di dalam, ya. Apa yang batin itu dikeluarkan. Ya. Nah, di situ nanti latihannya untuk bisa mengungkapkan kebenaran tanpa dipikir, ya.
Karena kita sudah latih bagaimana caranya yang batin ini, yang hak ini mengatakan sesuatu, ya, lalu kemudian ya, kita sampaikan melalui Maryam ini. Ini jadi fisiknya adalah Maryam, yang di dalam itu adalah Isa. Jangan suaranya Maryam yang banyak bicara, ya, didiamkan dia, baru dengarkan suaranya Isa, kemudian sampaikan melalui mulutnya Maryam, gitu ya. Oke, jadi tapi latihan pertamanya tadi, lepaskan dulu ini. Jangan bercampur-campur antara yang hak dengan yang batil. Biarkan dia leluasa bergerak sendiri sampai dia capek sendiri. Kalau sudah capek sendiri, ya tenangkan tafakur, diamkan jasad, ya dengarkan apa yang berbicara di dalam. Jadi itu namanya latihan hayat. Itulah yang terjadi pada Rasulullah ketika berada di Gua Hira. Dengan simbolis bahwa ketika Muhammad pergi ke Gua Hira pada bulan Ramadan itu, dia harus tinggalkan istrinya, itu simbol. Tidak boleh bercampur antara yang hak dengan yang batil. Tidak boleh bercampur antara Muhammad dengan istrinya. Harus tinggalkan istrinya, lalu dia masuk ke gua. Duduklah dia sendiri. Mulailah dia membaca apa yang muncul. Ternyata yang dia baca adalah kitabnya sendiri. Oke. Kurang lebih 15 menit lagi kawan-kawan. Sudah cukup ini tadi mungkin penjelasannya. Ini sudah sering dialami oleh kawan-kawan kita, ya. Bahkan sebelum ikut kajian MIMHA sudah pernah mengalaminya, hanya tidak tahu mau diarahkan kemana ini, ya. Bahkan yang sering kita lihat, fenomena yang sering kita lihat, orang justru menggunakan latihan ini, latihan memisahkan yang hak dengan yang batil dengan mengucapkan kalimat zikir misalnya, ya. Kita lihat fenomena ada orang berzikir begini, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini akhirnya akan ada ini, akhirnya akan terjadi seperti tadi, dia akan bergerak sendiri. Ya. Persoalannya kadang-kadang ada yang tidak menyadarinya, ada yang justru jadi seperti jadi seperti lain kelihatannya. Seharusnya begini, latihannya tersendiri, terpisah, ya. Yang terpenting di situ kesadaran. Makanya sebelum melatih ini diperbaiki dulu sholatnya, perbaiki dulu latihan sholatnya supaya terfokus pada kesadaran, supaya ketika terjadi apa-apa pada diri kita itu kesadaran jangan ikut hilang. Kalau ikut hilang itu simbolisnya bahwa ternyata Ibrahim ikut juga menghancurkan patung yang paling besar. Kalau kesadaran hilang, makanya ketika Ibrahim menghancurkan patung yang paling besar itu tidak dihancurkan. Karena apa? Karena itulah nanti yang akan menjadikan patung-patung yang lain, kekuatan-kekuatan yang lain terfokus di situ, di tempat patung yang besar itu, di kolbu itu. Ya. Ya, jadi di kajian kita setelah terjadi peristiwa seperti ini hanya latihan memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Latihan bagaimana supaya di patung-patung itu ditinggalkan oleh kaumnya Ibrahim. Harus begitu, tinggalkan itu kaumnya. Aku tidak akan menghancurkan patung sebelum kalian pergi meninggalkannya. Ini nanti akan dibahas di kajian, ya. Ini hanya simbolnya dulu. Nanti kita akan masuk pada kajiannya, ya. Teknik menghancurkan patung. Aku tidak akan menghancurkan patung ini sebelum kalian pergi meninggalkannya. Itu persyaratan, ya. Harus terjadi pemisah dulu. Di mana mereka meninggalkan patung, mereka pergi ke mana? Berkumpul di istana raja sini, di kolbu. Nah, itu patung yang paling besar. Nah, setelah itu baru masuk metode tafakur. Karena setelah fisik ini sudah selesai tugasnya, ya di dalam kita dengarkan suara. Itu teknik lanjutan berikutnya itu, ya. Teknik lanjutan, metode tafakur namanya. Kalau sudah masuk kepada metode tafakur, ya tidak boleh lagi ada orang lain yang perhatikan. Ya, tidak boleh ada dua kesadaran yang lihat. Oh, sana Pala Ami itu lagi bertafakur. Kalau sudah begitu keadaannya ada yang perhatikan itu. Karena kesadaran itu rumusnya hanya satu. Ya, jadi kalau ada yang perhatikan kita tidak akan masuk kepada kesadaran asli karena masih ada kesadaran yang lihat, masih ada kesadaran yang ingat, masih ada kesadaran yang apa gitu. Makanya kenapa selalu dianjurkan itu tahajudnya tengah malam ketika orang-orang sedang tidur, ya. Ini kok malah salat tahajudnya berjamaah, siapa yang suruh?
Siapa yang suruh salat tahajud berjamaah? Salat tahajud sendiri-sendiri, diam ketika orang lain sedang tidur, itu kiasan itu. Orang lain harus tidur, ya. Jangan dua kesadaran saling, tidak bisa kita dapatkan itu kalau begitu. Makanya kenapa ada istilahnya menyendiri. Menyendiri di Gua Hira, Nabi Musa menyendiri, Nabi Isa menyendiri, ya gitu ya. Karena supaya bisa ya tersambung kepada kesadaran yang asli. Oke, cukup barangkali ya Bunda. Nanti dilanjutkan lagi kalau masih ada yang